Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 2 tema 6. Di subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan belajar hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di sekolah. Ada di halaman 55 sampai 57 ya. Yuk dukung terus channel Karina ini, diklik subscribe-nya, klik loncengnya, like dan share juga ke teman-teman lainnya. Lalu supaya bisa saling berkenalan, boleh juga adik-adik cantumkan asal sekolah dan dari kota mana di kolom komentar ya. Tujuan pembelajaran kita untuk kali ini yang pertama, dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, adik-adik dapat mengelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. Lalu, dengan menulis kegiatan sehari-hari di sekolah, adik-adik dapat mengelompokkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Yang ketiga, dengan menulis kegiatan sehari-hari, adik-adik dapat menceritakan hal-hal yang boleh dilakukan di sekolah. Dan yang terakhir, dengan menulis kegiatan sehari-hari, adik-adik dapat menceritakan hal-hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, dibuka di halaman 55 ya. Lani memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan ketika memelihara hewan peliharaannya. Kita memiliki kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai pelajar, kita memiliki tugas belajar. Kita berangkat ke sekolah untuk belajar di sekolah. Kita tidak boleh terlambat di sekolah. Tiba di sekolah, kita memberi salam kepada guru. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa kepada Tuhan. Ketika mengikuti pelajaran, kita harus mematuhi tata tertib. Misalnya, memerhatikan petunjuk guru. Selain itu, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Tugas di sekolah macam-macam. Ada tugas berdiskusi dengan materi pelajaran, ada tugas membaca dan menulis. Ayo tuliskan tata tertib yang harus dipatuhi ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan hal-hal yang boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Kelompokkan juga hal-hal yang tidak boleh dilakukan ketika mengikuti pelajaran. Nah, kita lihat ya adik-adik, ini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Jadi yang pertama, kita harus mencari hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Dan aku boleh melakukan hal tersebut karena apa? Lalu yang ketiga, hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran dan aku tidak boleh melakukan itu karena apa? Ya. Yuk kita jawab, jawabannya ada di teks bacaan ini, ya. Nih Karina sudah tuliskan, tapi kita harus mencari di sini dulu ya, seperti biasa. Nah, di sini hal-hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Yang pertama, ketika kita tiba di sekolah ya adik-adik, kita memberi salam kepada Pak Guru atau Ibu Guru. Nah, memberi salam. Ya. Kemudian berikutnya, sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kemudian kita memperhatikan petunjuk guru. Ya, ini termasuk dalam tata tertib sekolah. Kemudian berikutnya kita harus menyelesaikan tugas dari guru. Nah, itu ada 4 hal yang boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran. Lalu sekarang pertanyaannya, kenapa aku boleh melakukan hal-hal tersebut karena apa? Nah, aku harus bersikap sopan kepada guru. Karena itu aku harus memberi salam. Ya, jadi kepada orang yang lebih tua, kepada guru ya, kita harus menyapa ya, kemudian memberi salam. Nah, kemudian kalau berdoa pastinya supaya kita bisa lebih khusyuk dalam belajar menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapak atau Ibu Guru. Nah, kemudian dengan memperhatikan petunjuk guru, aku dapat memahami pelajaran dengan baik. Ya, kalau nggak diperhatikan, kita tahu dari mana pelajaran karena kita nggak dengerin ya kan adik-adik. Jadi kalau Pak Guru lagi memberi petunjuk, menjelaskan, kita harus dengarkan. Oke? Nah, berikutnya hal-hal yang tidak boleh aku lakukan ketika mengikuti pelajaran.
ya. Nah, kalau di sini sebetulnya tidak dicantumkan ya, tapi ada satu nih adik-adik ya. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Ya, kita tidak boleh terlambat. Nah, ini yang nggak boleh aku lakukan. Kemudian berikutnya adalah kita nggak boleh ribut ya atau bermain-main saat Bapak Ibu guru menjelaskan. Nah, kenapa kita nggak boleh? Karena dapat menghambat proses belajar ya dan dapat mengganggu seluruh kelas. Jadinya kalau misalnya terganggu, pastinya aku dan teman-teman tidak memahami pelajaran yang diberikan oleh Bapak Guru. Kalau terlambat di sekolah tidak boleh, kenapa yuk adik-adik? Karena itu tidak disiplin. Biasanya kalau yang terlambat itu ditanya dulu, kamu kenapa tidak terlambat? Lalu kemudian ada hukumannya. Bisa menulis di buku ya. 100 baris atau 10 baris ya, tergantung berbeda-beda. Nah, hukuman itu sebetulnya diberikan supaya kita lebih disiplin berikutnya. Oke adik-adik, jadi kita harus mematuhi tata tertib ya. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.